Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita akan membahas materi pengujian hipotesis pada model berpangkat penuh. Langsung saja kita masuk ke materi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada model berpangkat penuh atau full rank model umumnya dilakukan dalam konteks regresi linear. Model berpangkat penuh berarti bahwa tidak ada multikolinearitas sempurna antara variabel independen, sehingga semua parameter model dapat diestimasi secara unik. Dengan kata lain, tidak ada ambiguitas dalam menentukan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap variabel dependen. Pertama, ada pengujian kelayakan model. Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah model secara keseluruhan sudah sesuai dan signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bentuk hipotesisnya adalah H0 di mana beta sama dengan 0 atau H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta K itu sama dengan 0. Interpretasinya adalah jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, misalnya 0,05, maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Yang kedua ada pengujian subset parameter. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah sekumpulan parameter atau subset dari parameter model berkontribusi secara signifikan terhadap model. Bentuk hipotesisnya adalah H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta K itu sama dengan 0 atau H0 di mana beta 1 sama dengan 0. Interpretasinya adalah jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak, yang berarti subset parameter tersebut berkontribusi signifikan terhadap model. Lalu yang ketiga ada uji parsial. Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh signifikan dari satu variabel independen setelah mempertimbangkan pengaruh variabel-variabel independen lainnya yang ada di dalam model. Bentuk hipotesisnya adalah H0 di mana beta J sama dengan 0 dengan mempertimbangkan pengaruh variabel-variabel independen lainnya yaitu beta J. Interpretasinya adalah jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang keempat ada uji sekuensial. Uji sekuensial digunakan untuk mengevaluasi model secara bertahap, menambahkan satu variabel pada suatu waktu dan menguji apakah penambahan variabel tersebut secara signifikan meningkatkan kinerja model. Bentuk hipotesisnya adalah H0 di mana beta 1 sama dengan 0 dengan mempertimbangkan pengaruh dari beta 2. Interpretasinya adalah jika penambahan variabel menghasilkan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa penambahan variabel tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Yang kelima ada pengujian umum atau general test. Pengujian ini dilakukan untuk memvalidasi berbagai asumsi dasar model regresi linear seperti normalitas residual, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Bentuk hipotesisnya adalah H0 di mana beta 1 tambah beta 2 sama dengan 0. Interpretasinya adalah jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H0 tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa asumsi model terpenuhi, misalnya residual berdistribusi normal, varians residual konstan, atau tidak ada autokorelasi. Lalu, untuk menguji model linear, apakah mampu menjelaskan keberagaman dari nilai respon Y dibentuk hipotesis H0 di mana beta sama dengan 0 dan H1 di mana beta tidak sama dengan 0.
Metode yang digunakan untuk menguji H0 yaitu dengan analisis ragam atau ANOVA. Jika H0 benar, maka kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah residual akan menyebar menurut sebaran F. Berikut tabel ANOVA yang dapat dilihat pada layar. Di sini derajat bebas untuk regresi itu bernilai P sama dengan K plus 1, di mana K ini adalah jumlah parameter betanya dan 1 ini adalah interceptnya. Derajat bebas sisaan itu bernilai N kurang P, derajat bebas total bernilai N atau jumlah datanya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Diketahui Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah E, di mana ada 6 data. Apakah model tersebut cukup untuk menjelaskan keberagaman nilai Y? Lakukan uji hipotesis. Kita ketahui bahwa vektor Y-nya itu bernilai 1,9, 2,7, sampai 5,1. Dan matriks X-nya bernilai 1, 2, 1, 3, sampai 1, 7. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu jumlah kuadrat regresinya dengan rumus Y transpos dikali inverse dari X transpos kali X dikalikan dengan X lalu dikalikan dengan X transpos kali Y. Jika kita masukkan vektor dan matriksnya, maka akan menghasilkan nilai jumlah kuadrat regresinya adalah 99,53324. Kemudian kita cari jumlah kuadrat total dengan rumus Y transpos Y. Jika kita masukkan, maka akan menghasilkan nilai 100,63 untuk jumlah kuadrat total. Lalu kita cari jumlah kuadrat residual di mana rumusnya itu Y transpos dikali dengan matriks identitas dikurang dengan matriks X dikali dengan inverse dari transpos matriks X dikali matriks X, lalu dikali dengan transpos matriks X, dan terakhir dikalikan dengan Y. Atau bisa juga menggunakan rumus JK residual sama dengan JK total dikurang dengan JK regresi. Jika kita masukkan nilai JK total dan JK regresi, maka hasil dari jumlah kuadrat residual bernilai 1,097. Kemudian kita mencari kuadrat tengah regresi, di mana rumusnya adalah JK regresi dibagi P, di mana P ini adalah jumlah parameter yang termasuk dengan interceptnya, yaitu 2. Maka menghasilkan KT regresinya sama dengan 49,76662. Lalu, kuadrat tengah residual kita mencari dengan rumus JK residual dibagi dengan N min P, di mana N jumlah datanya 6 dan P tadi adalah 2. Maka menghasilkan KT residual bernilai 0,274. Kemudian kita mencari uji F statistiknya dengan rumus KT regresi dibagi dengan KT residual. Jika kita masukkan, maka akan menghasilkan nilai 181,5038. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA sebagai berikut. Lalu dilakukan perbandingan nilai antara F statistik dengan sebaran F-nya. Diperoleh F statistiknya itu lebih besar daripada sebaran F-nya, sehingga H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok atau ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu, untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh peubah independen tertentu terhadap peubah dependen, ketika peubah independen lainnya sudah ada dalam model, perlu dilakukan partisi terhadap parameter yang akan diuji.
Hipotesisnya adalah H0 di mana gamma 1 sama dengan 0, sedangkan H1 di mana gamma 1 tidak sama dengan 0. H0 di sini direpresentasikan sebagai apakah kovariat pada partisi pertama berpengaruh terhadap Y. Ketika H0 benar, maka model tereduksi menjadi Y sama dengan X2 gamma 2 plus E. Koefisien regresi beta rumusnya adalah R beta sama dengan JK regresi. Koefisien determinasi rumusnya adalah R gamma 2 sama dengan Y transpos dikali X2 dikali dengan inverse dari X2 transpos kali X2 lalu dikalikan dengan X2 transpos kali Y. Kemudian ada koefisien regresi parsial. Rumusnya adalah koefisien regresi beta tadi dikurang dengan koefisien determinasi. Berikut tabel ANOVA untuk menguji hipotesis subvektor beta, di mana derajat bebas untuk model penuh adalah P, derajat bebas untuk model tereduksi adalah P kurang R, derajat bebas untuk gamma 1 setelah gamma 2 adalah R, derajat bebas untuk sisaan atau galat adalah N kurang P, dan derajat bebas totalnya adalah N, di mana P adalah jumlah parameter dalam model termasuk interseptnya, dan R adalah banyaknya parameter dalam model yang ditanyakan. Langsung kita masuk ke contoh dengan data yang sama seperti sebelumnya. Lakukan uji hipotesis apakah variabel independen perlu ditambahkan saat intercept sudah ada dalam model. Kita ketahui vektor Y-nya 1,9, 2,7, sampai 5,1, matriks X-nya 1, 2, 1, 3, sampai 1, 7, dan di sini ada vektor X2, di mana itu bernilai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mohon maaf, ini seharusnya X2 ya, bukan Y. Koefisien regresi beta itu sama dengan JK regresi yang telah kita peroleh sebelumnya bernilai 99,53324. Koefisien determinasi, jika kita masukkan rumusnya, akan menghasilkan nilai 92,041167. Sebagai informasi tambahan, koefisien determinasi ini bisa menggunakan rumus jumlah dari variabel dependen atau responnya itu dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian ada koefisien regresi parsial. Rumusnya adalah R beta dikurang R gamma 2. Yang kita peroleh tadi 99,53324 dikurang dengan 92,04167. Sehingga menghasilkan koefisien regresi parsialnya bernilai 7,49. Setelah kita peroleh nilai-nilai sebelumnya, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA untuk menguji hipotesis subvektor beta. Kemudian dilakukan perbandingan antara F statistik dengan sebaran F, di mana P dan N kurang P kurang 1. Diperoleh F statistiknya lebih besar dari sebaran F-nya, sehingga H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model yang hanya terdiri dari intercept tidak cukup untuk menjelaskan keberagaman dari nilai respon Y. Dalam analisis regresi linier, lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel independennya terhadap variabel dependen ketika intercept sudah ada dalam model.
Tabel ANOVA untuk menguji keseluruhan variabel independen saat intercept sudah ada dalam model berdasarkan total terkoreksi tertampil pada layar sebagai berikut, di mana derajat bebasnya untuk regresi itu bernilai P kurang 1, derajat bebas sisaan bernilai N kurang P, derajat bebas total bernilai N kurang 1. Masuk ke contoh dengan data yang sama seperti sebelumnya. Lakukan uji hipotesis apakah variabel independen perlu ditambahkan saat intercept sudah ada dalam model berdasarkan total terkoreksi. Dengan vektor Y-nya, seperti kita ketahui sebelumnya, matriks X juga dan vektor X2 juga. Lalu ada koefisien regresi beta yang kita peroleh sebelumnya, yaitu 99,53324. Dan jumlah kuadrat residual yang telah kita peroleh sebelumnya bernilai 1,097. Lalu koefisien determinasi kita peroleh juga sebelumnya bernilai 92,04. Koefisien regresi parsial bernilai 7,49. Dan di sini kita akan mencari jumlah kuadrat total terkoreksinya dengan rumus Y transpos Y dikurang R gamma 2, di mana Y transpos Y ini merupakan JK totalnya tadi, yaitu 100,63, dikurangkan dengan 92,04 menghasilkan jumlah kuadrat total terkoreksinya bernilai 8,59. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh sebelumnya ke dalam tabel ANOVA. Kemudian dilakukan perbandingan nilai antara F statistik dengan sebaran F dengan P-1 dan N-P. Diperoleh F statistiknya itu lebih besar daripada sebaran F, sehingga H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model yang hanya terdiri dari intercept tidak cukup untuk menjelaskan keberagaman dari nilai respon Y. Baiklah, sekian pembahasan materi kita. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.